Halo semua, selamat datang di Auto Rider. Senang sekali kita sekarang ada di Ciboleger. Oke. Setelah kemarin ya, yuk, Ya, kita udah kemarin selesaiin Auto Rider ke Duker Malang. di Pemalang, Pekalongan, Comal lah sana ya. Ya. Sekarang kita gantian nih ke arah Banten. Iya benar, sekarang di daerah Banten. Karena kita ya Mas. Dan kita sekarang di ini nih. Pasti teman-teman yang suka touring tahu ini Tugu apa. Tugu Ciboleger ini adalah akses masuk ke desa adat Baduy. Baduy luar tapi ya Mas ya? Baduy luar ini di sini. Dan kita di sini mau ngambil motor salah satu kandidat yang kepilih ya. Oh, yang menang Auto Rider Duker selanjutnya nih ya? Betul. Namanya Pak Ari Kuncoro. Yo. Oke, profilnya gimana tuh Mas dia? Beliau itu pengurus desa Kanekes di Ciboleger ini. Oh, oke. Kebetulan motornya adalah Kawasaki KLX 150S. Wah, pas banget ya. Tadi kita jalan juga kan jalanannya naik turun. Yoi, ini daerahnya profilnya pegunungan ya. Dan memang ini motor ini dipakai sama dia buat keliling. Oh. Keliling perbatasan Baduy. Hah? Ya memang mungkin pekerjaannya itu ya, dia kepala urusan umum apa gitu lah. Nanti kita tanya aja sama beliau Jadi dia seperti apa patroli ya? kegiatannya hari-hari. Sayangnya kalau dari cerita beliau itu setelah pas pandemi kemarin motornya jadi nggak keurus dan nggak bisa jalan sekarang. Oh, jadi sekarang ini mangkrak motornya. Mangkrak. Makanya kita pengen lihat motornya dan ternyata rumahnya bukan di sini, agak jauh lagi. Masih sekitar 10 kilo dari sini. Wah, lumayan tuh. Lumayan. Oke. Berarti kita langsung aja kita lihat langsung sana motornya ya. Mas ya? Kita lihat ya. Oke. Ayo guys, kita lihat. Hold tight. Memories fading in my mind, but I know we'll be alright today. Riders, sekarang kita sudah ketemu sama pemilik motor Kawasaki KLX ini, Pak Ari Kuncoro. Pak Kun, apa kabar? Siap, Pak. Salam takjub. Ini kalau di Desa Kanekes dipanggilnya Om Desa ya? Om Desa, iya. Om Desa. Jadi itu gelarnya dari Pak Kun, kita manggilnya Pak Kun Om aja. Desa. Iya, Pak Kun lah. Pak Kuncoro itu, Pak. Pak Kuncoro, kita datang ke sini dapat rekomendasi dari teman kita, Mas Tom. Siap. Kalau ada Kawasaki KLX yang mudah-mudahan bisa kita bantu, Mas Kun. Amin, amin ya Allah. Mudah-mudahan kita bisa segerin lagi kondisinya. Nah, kita pengen ngobrol dulu. Pak Kun ini siapa sih sebenarnya gitu. Sehari-hari dinas di mana, Pak Kun? Di kantor Desa Kanekes, Pak. Di Baduy ya? Iya, di Baduy. Di Desa Kanekes tuh ada komunitas masyarakat Baduy. Iya. Jadi walaupun saya dari Jogja gitu ya, Pak ya. Oh, asli dari Asli Jogja. asli Jawa, Mas Kun. Alhamdulillah dapat restu dari lembaga adat gitu ya, untuk bisa memberikan rona lah gitu ya, memberikan siap. jadi memberikan rona pengabdian saya di masyarakat adat Baduy. Alhamdulillah. Oke. Dari Disetujui. tahun berapa di sini? Saya mengabdi tahun 2015, Pak. Dari 2015. Oh. Jadi sehari-hari memang mengurus di sekitar Baduy ya? Betul. Ya. Mengurus. Tugas-tugasnya Pak Kun tuh apa aja, Pak Kun? Saya sebagai kar umum, Kar umum. kepala urusan umum, tapi tidak jadi pesan Bapak Jaro, Bapak Lurah, karena Jaro ini kan sebutan untuk kepala desa, Pak ya, di Banten. Jadi pesan Bapak Lurah, walaupun kita tuh bekerja jangan lihat posisi ya, jadi semuanya harus bisa. Yang penting masyarakat dilayani dengan baik. Wah, siap. Nah, sedikit cerita soal Kawasaki KLX ini. Siap. Ini tahun berapa, Mas Kun? Ini motor tahun 2013, Pak. 2013. Oke. Beli dari baru berarti? Beli baru ya. Waduh, asik. Pahit manis menemani saya nih di pengabdian dengan masyarakat Baduy. Jadi motor ini kan 2013 ya, Mas Kun ya? Siap, Pak. Dia Buatan 2013. 2013. Tapi Mas Kun menjabat di desa 2015. Tapi sebenarnya sebelum itu udah lama di sini ya? Udah lama, iya. 2000 berapa di sini? Saya 2005. Oh, 2005 Masuk udah tinggal di 2005, menikah 2008. Dapat orang sini juga. Istri dari Dapat sekitar sini permaisuri di juga. situ di Baduy. Kita nanya dulu kondisi motornya seperti apa nih? Kondisi motornya Mas Gun ini. Monggo, Mas. Ya. Jadi motor Kawasaki KLX
2013 Pak ya, buatan 2013. Terus saya beli itu 2014. Jadi emang dulu sebelum saya mengabdi di desa, emang tetap saya mengabdi di masyarakat Baduy untuk penghijauan Pak ya, penghijauan dan lingkungan hidup lah gitu. Alhamdulillah berkat saya pengabdian di lingkungan hidup itu, jadi kepala desa merekomendasikan saya untuk menghadap ke lembaga adat gitu, supaya bekerja di desa. Karena medan pengabdian saya itu di sekitar wilayah Baduy itu jalannya susah, batu-batunya terjal, jadi saya memberanikan diri untuk kredit motor KLX. Alhamdulillah ini motor sudah menemani saya pahit manis. Banyak yang mau membeli juga, tapi saya bertahan gitu ya, bertahan karena ada gimana ya, ada sisi emosional lah gitu motor ini. Jadi semoga walaupun 2013 tapi berkat program Motor Rider ini ya bisa direstorasi gitu Pak. Sehari-hari ya aktivitas di pengabdian Pak ya, di kantor desa. Terus kalau emang harus ke Rangkas Bitung ya, kita juga pasti memakai motor ini ke Rangkas Bitung untuk kepentingan dinas gitu Pak. Jadi jalan-jalan yang di desa Kanekes itu kan berbatas dengan 12 desa ya. Jadi kontur jalan, kontur tanah itu kan tidak selamanya jalan aspal. Banyak masih trek-trek jalan di zona penyangga Baduy ini, banyak jalan-jalan yang batu-batu yang terjal. Jadi tetap motor seperti inilah yang pas gitu, yang pas dan bisa memperlancar kegiatan saya sehari-hari. Tapi karena ini motor sudah 2 tahun ini tidak bisa digunakan, jadi menghambat juga gitu, menghambat. Kalau kendalanya saya kan tidak bisa tidak familiar ya dengan mesin gitu, mesin Kawasaki. Walaupun saya punya Kawasaki, tapi saya sedikit emang belajar. Ini jadi kayaknya ini Pak, Seherna mungkin ya, Seher ya, yang jadi tenaganya drop ya. Iya, awalnya kan keluar knalpot putih tuh. Oh, Knalpot putih, asap putih. Nah, di situ kalau dipakai tanjakan, nanti di ujung tanjakan itu mati. Setelah didiemin kita sebentar, baru nanti hidup lagi gitu. Mungkin kata teman-teman yang orang bengkel katanya sehernya sih. Tapi saya juga kurang, karena ini belum pernah dibuka Pak, belum pernah. Iya karena mungkin 2 tahun nggak ini, jadi agak bermasalah juga sekarang ini. Itu dia Riders tadi cerita Mas Gun mengenai pengabdian dia di Desa Kanekes Baduy ini, dan ceritanya dia mengenai motor andalan harian. Wah, kalau nggak ada ini berarti repot juga ya Mas Gun ya. Jadi emang milih ini karena dulu pakai bebek kalau nggak salah ya. Iya. Dan nggak mumpuni lah ya pakai bebek untuk trek yang lumayan terjal, berbatu, tanah, dan ada aspal juga sih sekarang ya sudah ya. Kita sekarang minta izin Mas Gun, saya dan teman-teman Motor Rider untuk bawa motor ini balik ke kantor kita ke Jakarta. Monggo. Mudah-mudahan kita bisa segerin lagi. Amin ya Allah. Mudah-mudahan motornya bisa enak lagi dan bisa membantu Mas Gun untuk beraktivitas lagi. Amin ya Allah. Kita izin bawa motornya sekarang. Riders, kita balik ke Jakarta. How long do we gotta stay here for people we don't know in one lives? Oke, waktunya kita jalan ke Jakarta dan motor ini akan kita kirim. Terima kasih kepada Zuto Ride yang sudah menjadi ambulansnya motor. Kebetulan motor ini sama sekali nggak bisa hidup sehingga harus kita gendong bawa ke Jakarta. Perjalanan sekitar 3 jam dan akhirnya sampai di kantor kami pas matahari tenggelam.
Oke yuk, udah Iya, siap Mas. kita. Iya nih, Mari Motor udah datang, sekarang langsung Kita mulai aja ya. bongkar-bongkar ya. Kita lihat nih kondisinya seperti apa dia. Bannya kempes banget nih. Kemarin dipompa juga nggak mau dia. Ini udah lama juga kan nggak dipakai soalnya ya. Jadi riders, kita akan buka dulu bodinya biar kita lihat seperti apa dalamnya. Kita mulai proses bongkar dulu ya. Satu persatu komponen bodi kami bongkar dan makin kelihatan apa saja yang bermasalah di sini. Bodi-bodi sudah mulai banyak yang pecah. Begitu bodi terbuka, kelihatan rangkanya mulai banyak yang berkarat. Jadi ini udah pasti akan mendapatkan treatment khusus yang harus mungkin dicat ulang lagi. Lalu bagian box filter juga sudah kami turunkan dan spakbor belakang nggak ada, diganti sama lampu aftermarket. Sedangkan di depan lampunya juga sudah pecah sehingga sepertinya harus kita ganti dengan yang baru. Satu persatu komponen mesin kita preteli sehingga dia akan terbongkar semuanya. Kebanyakan komponen dalam mesin masih oke, tapi agar semuanya kembali seperti baru lagi, kita putuskan untuk mengganti komponen-komponen internalnya. Jadi nanti Mas Ari akan mendapatkan motor yang performanya kembali seperti pada saat dia beli dari showroom. Oke, langkah pertama kami langsung mendatangi Kawasaki Indonesia untuk mengambil beberapa part dan menyegarkan tampilan terbaru dari motor milik Pak Kun ini. Beberapa part itu diantaranya adalah bodi-bodi dan juga sejumlah komponen mesin. Satu persatu komponen kami pasang, piston kami putuskan untuk oversize 50, sedangkan agar performa tetap maksimal, walaupun karburator masih oke, tapi kita putuskan untuk mengganti dengan yang baru. Sementara yang lain, kampas kopling sudah pasti kami ganti, begitu juga dengan rantai keteng, semua sudah komplit sehingga internal mesin sekarang sudah kembali segar. Ternyata spakbor depan masih bagus, jadi kita bersihin aja, terus diamplas-amplas dan siap kita warnain ulang. Kebetulan kita nemu cat semprot yang warnanya warna Kawasaki. Ini namanya apa nih? Ninja Green.
langsung kita cat ulang aja, kita lihat bagaimana warnanya nanti. Mudah-mudahan mirip sama aslinya ya. Nah, sekarang kita berburu pelek karena kita mau ubah motornya jadi gaya supermoto. Nah, di sini kita lihat ada peleknya. Semua sudah komplit, saatnya kita merakit KLX 150 ini dan satu persatu komponen yang akan kita pasang dari sasisnya yang masih telanjang ini. Satu persatu, dan nanti kita akan tuangkan berbagai macam cairan. Salah satunya, ini kita nemu oli yang cocok nih buat KLX 150. Dari Master 10W40. Yuk, kita mulai rakit. Karena kita mau buat supermoto dan jari-jari peleknya, jadi kita mau bikin ban Zeneos Turino ini jadi tubeless. Nah, sekarang saya sudah ada di Ekoban Pamulang. Ketemu sama Pak Eko. Apa kabar Pak Eko? Baik. Asik. Pak Eko, kita Masalah apa nih? mau minta tolong nih. Ya, Mau bikin tubeless ban motor kita nih. siap jawab. Asik. Berapa lama prosesnya Pak Eko? 3 hari. Oh, 3 hari ya? Lebih lama lebih bagus. Lebih lama lebih bagus. Oh, biar bagus Biar ininya, bagus, iya. sealernya. Ntar berarti yang di sealer yang di bagian jari-jari, di bagian dalam peleknya ya? Ya, lebih kuat. Lebih kuat lagi. Saya jamin seumur umur. Masih. Nggak ada batas. Mau 2 tahun, mau 3 tahun rusak di situ nggak usah bayar lagi. Widih, bawa ke sini lagi ya, Iya. buat repair ya. Iya. Bikin senang orang kan nggak gampang. Ongkosnya berapa Pak Eko? 3,5. 350 Dari dulu nggak pernah naik. Asik. Ya wes, kita tinggal bannya berarti Oke, Pak Eko ya. ya. Kita kerjain dulu. Oke. Siap. Kita tolong Pak Eko. Silakan coba. Yoi, oke. Oke, yuk, udah berdiri motornya yuk sekarang yuk. Ini ban udah kita ganti juga nih mas, yang lamanya. Yoi, akhirnya kita berhasil mengubah KLX ini jadi supermoto ya. Iya. Tapi ya sempet ragu sebenarnya, karena kalau ngelihat komposisi bannya gede banget sebenarnya. Iya, tadi khawatirnya mentok apa enggak nih ya? Kita pikir-pikir kan kok kayaknya gede banget ini bannya. Tapi ternyata oke loh. Kita pakai ban depan itu 110 mm, belakang pakai 120. Oke. Kita lihat nih profilnya nih. Masih aman ya? Masih aman dia. Tipis banget sebenarnya. Iya. Iya, kita pakai ban Zeneos Turino dan ini karena dia konturnya yang kita lihat kemarin ya, rumahnya beliau itu ada paduan, masih ada paduan tanah sama aspal. Dan aspalnya juga masih ada aspal-aspal yang lepas. Jadi kita pilih ban yang cukup ramah buat dia, buat dual purpose. Jadi mau buat aspal, ini ban enak banget. Ya. Tapi kalau ketemu jalan tanah dikit, aspal kerikil lepas gitu, Masih oke juga ya? dia masih gripnya masih bagus. Apalagi bannya sekarang tebel dan lebar. Ya, benar. Enak banget ya. Jadi di depan bannya kita padu pakai pelek 17 kali 3 inch. Ya. Bannya 110. Di belakang ban 120, peleknya 17 inch, lebarnya 3,5 inch. Lumayan ya, gede-gede. Gede banget sebenarnya. Sebenarnya antara yang, aduh ini muat nggak ya? Karena tipis banget antara ban sama rantai sebelah kiri ya.
Dan di depan juga ternyata tipis banget antara ban sama Suspensi. iya, Iya. forknya sama garpu teleskopiknya tipis banget tapi masih masuk Mas Bro. Jadi lihat nih, dia jadi keker banget. Bener. Belum pasang bodi aja udah kelihatan tuh. Wih, mantap ya. Kalau kemarin pas kita ambil kan motornya kayak kecil gitu Ya ya. itu bannya sebelahnya. Dan ini semua plug and play ya Mas? Plug and play. Semuanya plug and play. Kebetulan juga kita siapin tromol baru, jadi Ya. depan belakang tromolnya ada. Pisah. Otomatis kita pasangin ke jari-jari dan peleknya aman semuanya. Terus kita bikin tubeless juga bannya. Jadi walaupun jari-jari bisa ditublesin. Jadi kalau Gitu. misalkan dia pengen ini, bisa pakai yang ini. Kalau bosan bisa ganti yang Iya. ban tahu lagi. Tapi harusnya sih ini lebih enak. Ya, benar. Oke lah, sekarang kalau gitu kita mulai pasang-pasang bodi, kita lihat seperti apa jadinya begitu bodinya kepasang semua. Pasti seru nih. Let's go! Yuk. Oke, mesin sudah naik semuanya dan setelah kami coba untuk menyalakan, mesinnya sudah bekerja dengan normal, tenaganya juga sudah kembali lagi. Sekarang waktunya untuk memasang bagian bodi juga stiker guna mempercantik tampilan dari KLX 150S. Guna mempercantik tampilan dari KLX 150S milik Pak Kun. Sejumlah komponen cairan kami gunakan dalam proses restorasi motor Kawasaki KLX 150S ini. Di antaranya adalah produk dari Master, itu ada oli mesin dan juga beberapa pembersih lainnya. Nah, salah satunya adalah Master Oli System. Dia membantu melarutkan residu atau kerak di dalam mesin dan akan turut terbuang dengan oli lama. Kemudian ada juga Master Petrol Injector. Ini berguna untuk membersihkan saluran bahan bakar dari tangki ke karburator atau injektor, serta mampu mengikat kandungan air di bensin agar turut terbakar di ruang bakar. Untuk membersihkan bagian rantai, kami juga menggunakan Master Chain Cleaner, formula yang memudahkan untuk membersihkan rantai yang kotor, kemudian dipadu dengan Master Chain Loop. Formula ini memiliki kemampuan untuk melumasi dan memperpanjang usia pakai rantai. Selanjutnya ada lagi produk dari Master ML40, pelumas multiguna yang berfungsi untuk melumasi mekanikal di kendaraan ini, melindungi logam dari karat serta mampu melindungi kelistrikan dari korsleting. Selanjutnya ada Master MP80, penetran yang berfungsi untuk meluruhkan karat dengan kandungan grafit di dalamnya sehingga baut atau mur yang berkarat dapat lebih mudah dikendurkan. Nah, cocok banget nih buat di motor ini karena motornya udah berhenti dan tidak digunakan cukup lama, sekitar 2 tahun. Makanya beberapa komponen di dalam mesin sulit untuk dibuka. Lalu ada Master Durability SAE 10W40, jadi pelumas ini yang akan kami gunakan di Kawasaki KLX 150S ini. Setelah mesinnya terpasang, kami tuangkan pelumas tersebut. Nah, pelumas mesin yang tangguh dan anti penguapan berlebih ini sangat cocok digunakan harian maupun perjalanan jauh. Cocok banget buat Pak Kun yang aktivitas hariannya selalu berkeliling di sekitaran Baduy. Lalu ada juga Master Carb dan Cleaner, penetran dengan daya bersih yang sangat baik untuk membersihkan kotoran dan lapisan minyak di dalam karburator, throttle body atau komponen mesin lainnya. Jadi tenaga yang dihasilkan lebih lancar dan keluaran tenaganya tentu lebih prima. Terakhir di sektor pengereman kami menggunakan Preston Brake Fluid DOT 4. Cairan rem berkualitas yang telah melampaui jauh di atas rekomendasi standar DOT 4 dengan titik didih hingga 265 derajat Celcius
dan menjadi pilihan nomor 1 konsumen di Indonesia. Oke, kami sudah mengisi oli dan juga kemarin kami sudah mengecek segala macam bagian mesinnya. Semoga kali ini motornya bisa hidup karena waktu kemarin kami ngambil motor ini dia dalam kondisi mati. Nah, sekarang momen pembuktian motornya bisa nyala atau enggak. Sebelum jalan nanti dicobain dulu keliling sini kira-kira masih ada yang kurang atau enggak dari motor ini. Oke. Semua komponen sudah terpasang, kini waktunya kami melakukan uji jalan dari motor ini sebelum kami serahkan ke Pak Kun. Karena kami perlu melakukan pengecekan motornya sudah layak digunakan untuk beraktivitas harian atau belum. Nah, setelah digunakan, bagian pengereman sudah bekerja dengan baik, lalu juga mesin sudah kembali prima. Begitupun dengan ban yang sudah kita gunakan, ini bannya cukup besar dan kami harapkan motornya bisa melibas berbagai kondisi jalan di Baduy. Oke, sekarang kita udah sampai di Rangkas nih. Jadi ceritanya Rangkas Bitung ini lagi hujan terus kan, dan sama kayak Jakarta ya. ternyata tadi dikabarin sama Pak Ari jalan ke atas lagi longsor ya. Oh iya tadi dia ngirimin gambarnya ke gua. Iya, terus jadi malah dianya turun ke bawah jemput kita ke Rangkas, kocak banget ya. Ini kita Lagi nungguin ya. lagi nungguin di pinggir jalan aja deh. Mudah-mudahan ntar sih kita bisa tetap ke sana ya Mas. Lewat Mudah-mudahan. alternatif. Soalnya dia bilang apa? Ada jalur alternatif. Oh. Sebenarnya sih kalau mau nyari Google Maps bisa aja ya. Cuman Iya. beliau takut kita nyasar ya. Jadi makanya disamperin. Kayaknya semangat banget deh sampai turun ke bawah buat jemput kita. Oh ini nih udah nyampe nih orang ini. Nah, ini dia nih. Panjang umur. Mas Gun. Yuk. Oke. Siap. Alhamdulillah, Pak. Ya. Aduh, Thank you ya udah turun ke bawah. udah merepotkan. Oke. Kita langsung lihat motornya aja deh kalau gitu deh. Lucu. Mas Rizin. Widih. Motornya Tidak bisa berkata apa-apa. Masih inget kan motornya? Plat nomor masih sama. Ada yang kelihatan beda nggak? Banyak, Pak. Banyak bedanya. Ini mah ini bukan beda nih, baru lagi. Kayak baru lagi. Mas Gun, kita kan tetap pengen ngantar motor ini ke mana lagi? Ada jalan tembus ya? Ada. Maksudnya alternatif yang nggak longsor. Riders, kita naik ke Cibolegen, ke Baduy. Ini langsung dipandu sama beliau. Ntar kita lihat aja. Berhubung Mas Kun juga naik motor, gimana kalau kita naikin aja motornya ke sini ya? Jadi kita ke atas pakai mobil aja. Bisa akses mobil bisa ya Mas Kun ya? Bisa. Oke deh. Kalau gitu kita naikin Kawasaki W175-nya ke sini, terus kita ke Ciboleger bareng. Yuk. Supersonic, so iconic. Fashion sense might break the wall. It got me on my worst behavior. Selama motornya direstorasi, kami membekali Pak Kun dengan motor Kawasaki W175 TR untuk
digunakan dalam beraktivitas harian karena motornya tengah kami kerjakan di Jakarta sehingga aktivitas harian beliau tidak terganggu. Baby, different song every day. I'm spending all my money just so I can hit play. In every song I sing along, you're like a jukebox, baby, and I like it that way. She get wild on FaceTime. Oke, Mas Gun. Siap. Ini Mas. Nah ini mas, motornya udah diturunin. Mantap. Aduh, Gimana, kangen nggak? nggak nyangka saya nih Pak. Kangen sekali. Ini adalah motor yang penuh dengan sejarah. Tapi alhamdulillah. Motor dari pertama, Iya. ya kan? 2000 berapa dulu? 2013. 13. Dari baru nih, riders, Mas Kun sayang-sayang motor ini. Tapi ya kondisi pandemi ya begitulah Mas Kun ya. Dan resesi. Tapi berkat Autorider ini sangat, ya Allah, berkah, barokah. Sempet ngimpi nggak Mas Kun? Saya nggak bener. Tadi saya dari Rangkas Pak, saya yang nyubit saya ini, nyubit saya. Tapi ternyata kenyataan ini. Bayangin, beliau turun dari sini, ada kali hampir 2 jam ya dari sini ya Mas Kun? Hampir setengah jam lebih lah. Khusus buat nyamperin kita ke Rangkas karena jalurnya tadi sempat terputus ya, longsor. Tapi ya puji Tuhan, alhamdulillah kita bisa sampai sini, nganterin motor ini ke Mas Kus. Mas Kus lagi, Mas Kun. Sampai salah namanya. Sampai salah namanya kita. Ini Mas Kun, jadi motor ini kita usahakan balik lagi ke kondisi orisinil. Jadi mesinnya udah enak lagi. Memang ternyata harus di oversize sedikit pistonnya, tapi ya sedikit lah nanti kita ada sedikit di kulik-kulik dikit, jadi harusnya lebih enak lagi tenaganya. Jadi mudah-mudahan bisa kembali ke performa waktu baru dulu ya. Terus semua shock breaker juga kita baruin semua supaya pengendalian juga makin enak. Rem juga semua baru. Lalu jok ini masih aslinya Mas, tapi dilapis ulang doang, ya kan. Sebenarnya bodi masih utuh sebenarnya Mas Kun kemarin, tapi udah banyak yang pecah-pecah ya karena mungkin jatuh ya. Betul ya. Nyemplung jurang katanya Mas. Jatuh dari perjuangan. Terus kuncinya juga kita ganti ya mas. Kemarin Iya, udah kunci juga kita ganti supaya enak lagi. Jadi bodi yang selamat Mas Kun. Cuman ini. Nah, itu. Spakbor depan doang sama Nggak- tangki. Sama tangki. sama tangki. Uniknya walaupun di depan tapi ternyata nggak apa-apa gitu Mas Kun. Jadi kita periksa nggak ada pecah, nggak ada apa, jadi kita pakai lagi. Yang lainnya ternyata walaupun kelihatan utuh kemarin ya, tapi ada coel-coel gitu ya. Akhirnya ya udah biar enak lagi, seger lagi kita pakai. Noda-noda sejarah Pak. Stangnya juga masih yang bawaan kemarin. Ini stang orisinil. Iya. Ya punya Mas Kun ini. Termasuk risernya karena Iya. kita yakin ini settingannya Mas Kun nih. Ya kan? Jadi nanti begitu bawa lagi harusnya mirip sama sebelumnya. Tuh. Terus ya mesin itu aslinya, tapi karena ini tracknya kayaknya banyakan aspal ya Mas Kun. Banyakan aspal dari sini ke rumah. Jadi kita putusin akhirnya ban sama peleknya kita bikin supermoto Mas. Jadi biar enak nanti rebah-rebahnya kan di sini jalannya enak nih, naik turun. Tapi biar enak masih bisa sedikit-sedikit lewat tanah sama jalan-jalan pasir. Kita bikin bannya dual purpose dari Zeneos. Ini Zeneos Turino, dia enak buat jalan yang aspal maupun yang kerikil-kerikil lepas. Ya buat, tapi jangan satu jalur ya Mas. Karena kalau udah licin banget ya emang enak pakai motocross sih. Tapi ini dual purpose enak banget buat jalan jauh pun masih enak, dan semuanya kita bikin tubeless, peleknya juga bikin lebar, dan ini tipis banget Mas sama korak sama arem. Ternyata yang settingan supermoto memang seperti ini nih teman-teman. KLX sudah pasti tahu, di depan pakai pelek 3 inch, belakang pakai pelek 3,5. Jadi kelihatannya lebih padat ya. lebih kokoh gitu. Kalau di sini orang bilangnya ban Badak. Ban badak. Besar. Kalau badak di sana ya ujung kulon. Berjula satu. Ini berjula 2 ini. Itu Mas. Ini tinggal yang terakhir biar komplit kita kembalikan motor ini ke Mas Kun. Masih ingat kan kuncinya?
Kuncinya masih ada kunci yang lama juga. Kunci yang selalu merindukan ini. Makasih Pak. Sama-sama Mas Gun. Mudah-mudahan jadi berkah Amin. buat Mas Gun dan keluarga dan makin semangat di Desa Kanekes ini untuk melayani semua warga. Jadi, salam buat teman-teman semua di sini. Nanti jadi supaya nanti silaturahminya Pak ya. Oke, Silaturahmi siap, lengkap. Nanti mungkin kita berkunjung ke Bapak Jaro terus ke tempat berdinas saya di sana di atas, nanti bisa kita Gitu. Oh, boleh kita main ke dalam? Iya, siap. Ngopi siap. bareng dengan Pak Jaro itu Pak Kepala Desa. apa Kepala Desa? Oh, boleh. Oh, Beliau sudah senang sekali kita diundang masuk ke dalam. sudah menunggu kedatangan dari tim Otoradar. Ya udah, Riders kita izin masuk ke dalam dulu. Kita lihat di sini adalah sebuah desa budaya yang memang dipertahankan, dan kalau ingin berwisata ke sini silahkan. Jalannya enak, jalurnya mantep, dan di sini dingin ya. Dan di dalam ini situs budaya Baduy. Kita masuk ke dalam. Oke. Bapak Jaro Wah, permisi. dari Wah, Otoradar Bah, ini Pak Manut, Tio. Riders kita sekarang sudah sowan ke rumah Abah Jaro. Abah, izin kita kesini ingin nganter motornya Ya, siap. Pak Kun. Baik, saya ucapkan terima kasih atas bantuannya, yang dukungan dari bapak-bapak, lembaga-lembaga dakwah untuk Bapak yang itu membantu teman-teman kami sebagai anak buah desa. Siap. Jadi, alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih sebagai bantuannya. Mudah-mudahan yang seperti hadapan itu yang membelas nama itu maaf kan Tuhan yang mengatur. Amin. Nuhun Abah. Kedatangannya yang seperti kedatangannya kan sudah baik nih. Sudah. Siap. Yang belum baik mah itu saya dipakai. mari kasih tahu nih. Mari bun. Kalau yang masyarakat Sama-sama, Pak. itu bantuannya, tenaganya, pikirannya, seperti kerjanya yang itu saya ucapkan terima kasih. Sama-sama Abah. Terima kasih sudah diterima di Baduy. Abah, senang sekali kita bisa mampir ke sini. Desa ini sangat indah. Ya, mudah-mudahan teman-teman riders yang mau datang ke Baduy juga boleh ya, Bah, untuk berwisata ke sini, ke Sabasi. Terima kasih semua yang sudah nonton video ini, dan kita akan datang lagi ke tempat-tempat lain. Mudah-mudahan kita bisa membantu lebih banyak riders supaya motornya bisa lebih enak lagi. Terima kasih, Mas Kun, Abah, nuhun. Depan, terima kasih. Siap, terima kasih. Terima kasih, Bas. Cik bahasa orang Sunda mah daun salam, daun salasih, daun gambar seduakan hatur salam, terima kasih. Itu berpantun apa? Balas yang kayak deribah. Nah ini kita nggak bisa ngebales ya. Ini Kawasaki W175TR ya. Jadi alhamdulillah selama di restorasi motor saya ini selalu menemani saya. Motor cocok dengan trek aspal maupun dengan kondisi trek di tempat saya ya. Berbatu oke. Jalan tanah juga oke. Jadi ini benar-benar sangat kondisional nih motor ini. Bisa di rumah TR. Saya nggak nyangka ini motor ini bisa di segala medan gitu ya. Jadi ini sangat cocok lah, gitu, sangat cocok. Karena selama saya punya motor ini baru saya bisa merasakan W175TR. Jadi motor yang dengan kondisi segala medan bisa sangat membantu saya dan beraktivitas ke kantor desa Kanekes. Iya betul, ada acara di
tingkat kabupaten di dekat Bayah itu alhamdulillah stabil ya, jadi roda-rodanya stabil, terus badan juga nyaman. nyaman sekali nih motor ini, 175 TR. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak, baik itu dari masternya, terus Geneos dan Kawasaki utamanya. Saya sangat mengucapkan terima kasih karena atas kolaborasi dari ketiga perusahaan ya, termasuk dengan Autorider, sehingga motor saya bisa direstorasi dengan lancar dan sekarang alhamdulillah bisa dipakai untuk kegiatan sehari-hari saya mengabdi di kantor desa Kanekes. Semoga teman-teman dari Autorider selalu kompak dan selalu berjaya. Saya sangat mengucapkan terima kasih.